Bismillahirrahmanirrahim. Au bi ghairi maksud atau dengan ketiadaan maksud. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubil Usul ketika mengikhtisar kitab Jam'ul Jawami' mengubah redaksi. Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' mengibaratkan makhsus bukan maksud. Binahyin makhsusin au bi ghairi makhsusin, pakai lafal maksud. Bukan pakai lafal maksud. Itu yang pertama. Jadi itulah yang diubah oleh Imam Zakaria. Itulah yang diubah oleh Imam Zakaria. Imam Zakaria Ansari dalam Hasyiah ala Jam'il Jawami' ketika mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengibaratkan dengan maksud, maka Imam Zakaria menafsirkan maksud musarrahin bihi. Jadi yang saya sampaikan bahwa maksud adalah musarrah, itu adalah tafsiran Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Hasyiah ala Jam'il Jawami'. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubil Usul mengibaratkan dengan maksud mengikuti kepada ibarat Imam Haramain. Mengikuti kepada ibarat Imam Haramain. Imam Haramain mengibaratkan dengan maksud, bukan dengan maksud. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari dalam Hasyiah ala Jam'il Jawami' mengatakan bahwa ibarat Imam Haramain yaitu dengan maksud itu lebih jelas pada murad. Sedangkan ibarat Imam Subki mengibaratkan dengan maksus lebih halus pada ibarat. Jadi ketika Imam Zakaria mengikhtisar memilih redaksi maksud bukan maksus. Mengapa? Karena maksud lebih azhar fil murad, sedangkan maksus lebih adak, lebih halus, lebih halus. Kah, kau lihat tu, ada lagi. Sudah bang. Kanan kau. Kah. Au binahyin maksudin atau dengan au bi ghairi maksudin atau dengan ketiadaan maksud. Artinya talab tarki talab kaf bi ghairi talab kaf ghairi jazm bi ghairi maksudin. Bi ghairi maksudin. Apa? Bi ghairi maksudin artinya talab kaf ghaira jazm bi ghairi maksudin. Kah, ada. Lah. Ada. Để luôn pegang ya, tengah baca kitab ya dah. Piu dia. Kah, tunggu drone pegang. Để luôn kali tengah baca kitab ya itu. Pegang bangun. Jadi benar menjadi ibarat bi ghairi maksud yang terlebih halus. Oh, bi ghairi maksus. Bi ghairi maksus Terlebih halus, bi ghairi maksud terlebih tertuju kepada maksud. Jadi wajah tertuju kepada maksud ini tak? Bukanlah kita karena halus. Bukanlah kita Hasyiah. Oh ya. Hasyiah Imam Zakaria. Karena halus. Jadi halus je. Jadi Hasyiah ala Hasyiah Imam Zakaria ala Jam'ul Jawami'. Wahwa dan bermula adiyahnya bi ghairi maksud larangan, ghairi jazm bi ghairi maksud itu nahi daripada tinggal mandubat. Jadi larangan yang diperoleh daripada tinggal mandubat. Yang difaedahkan, yang dipahamkan akannya nahi daripada perintahnya mandubat. Jadi dipahamkan kepada nahi daripada amar mandubat. Karena bermula amar dengan suatu itu memberi faedah ianya amar akan larangan daripada tinggalnya suatu. Itu apa ya? Apa?
Fa khilaful aula, niscaya maka itu khilaf aula. Artinya maka bermula khitab yang didalalahkan alaihi di atasnya khitab dengan ketiadaan maksud. Ketiadaan maksud adalah nahyun daripada tarki mandubat. Itu dinamakan akannya khitab akan khilaf aula. Sama dengan khitab yang mendalalah di atas khitab tersebut dengan ketiadaan maksud, maka khitab tersebut dinamakan dengan khilaf aula. Wadah? Sama dengan khilaf aula adalah nama bagi khitab. Sama dengan khilaf aula adalah nama bagi khitab. Itu yang pertama. Jelas? Khilaf aula adalah nama bagi khitab. Kama sebagaimana barang dinamakan akannya khilaf aula akan muta'alanya khilaf aula. Sama dengan antara nama khitab dan nama muta'ala khitab itu sama. Nama khitab adalah khilaf aula, nama muta'ala khitab adalah juga khilaf aula. Berbeda dengan khitab ijab. Karena nama khitabnya adalah ijab, sedangkan muta'alanya namanya adalah wajib. Wajib. Itulah perbedaan. Boleh? Jadi nama khitab dan nama muta'ala khitab itu sama. Nama khitab adalah khilaf aula, nama muta'ala khitab juga khilaf aula. Nama asal kitab khilaf aula sih. Khilaf aula sih. Fi'lan kana, fi'lan ghaira kafin kana. Fi'il bukan kaf. Fi'il yang bukan kaf ada ianya muta'ala, seperti berbuka orang musafir yang tidak mudarat ianya orang musafir bisaumi dengan puasa. Kama sayati, sebagaimana barang yang selagi akan datang ianya barang, atau itu kaf. Seperti tinggal salat duha. Sama dengan nama khitab adalah khilaf aula, nama muta'ala khitab juga khilaf aula. Muta'ala khitab ada dua macam. Yang pertama, ada muta'ala khitab adalah fi'lan ghaira kaf. Yang kedua, ada muta'ala khitab adalah kaf. Wadah? Contoh muta'ala khitab makruh, fi'lan ghaira kaf adalah berbuka orang musafir. Puasa wajib, berbuka bagi orang musafir, tidak mudarat, ijak dengan pesawat, ijak Jakarta dengan pesawat. Apakah dia boleh membuka? Boleh. Tidak mudarat. Itu hukumnya adalah khilaf aula. Sama dengan khilaf aula terjadi pada fi'lan ghaira kaf. Yang kedua fi'lan kaf, yaitu tinggal. Yang pertama pada perbuatan, yang kedua pada meninggalkan. Wadah? Lurus wadah ya. Wal farqu, dan bermula perbedaan di antara dua pembagian maksud dan ketiadaannya maksud itu bahwa sungguh talab pada maksud. Jadi apa perbedaannya pembagian nahyi maksud dan nahyi ghairu maksud? Itu bahwa sungguh talab pada maksud sama dengan talab pada maksud adalah kirahah. Itu lebih bersangatan minhu daripadanya talab pada selainnya maksud. Sama dengan talab yang terdapat pada maksud itu lebih bersangatan daripada talab pada ketiadaan maksud. Sama dengan khilaf aula lebih ringan daripada makruh, daripada kirahah. Boleh? Wakismus sani, dan bermula pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua adalah khilaf aula. Pembagian yang pertama kirahah. Pembagian yang kedua adalah khilaf aula. Dan bermula pembagian yang kedua wahwa, dan bermula dianya pembagian yang kedua itu perantaraan di antara kirahah dan ibahah. Maka posisinya adalah dia berada di bawah ibahah, berada di atas kirahah. Oleh khilaf aula adalah berada di tengah-tengah antara ibahah dan kirahah. Zada khabar huwa itu menambah akannya pembagian yang kedua.
oleh jamaah daripada mutaakhirin fuqaha. Sebagian mereka itu fuqaha itu imam haramain. Sama dengan dapat dipahami yang dimaksud fuqaha adalah makna fuqaha pada uruf, bukan makna fuqaha pada istilah. Karena imam haramain bukan fuqaha dengan pandangan istilah, akan tetapi imam haramain adalah fuqaha dengan pandangan uruf. Sama dengan kata-kata wa minhum imamul haramain, dapat dipahami bahwa fuqaha yang dimaksud adalah fuqaha urufi, bukan fuqaha usuli. Karena namanya fuqaha usuli adalah para mujtahid. Boleh? Ala usuliyin, di atas ulama usuliyin. Sama dengan dari segi pandangan, dari segi memandang bahwa imam haramain termasuk fuqaha, maka tambahan tersebut adalah tambahan di atas ulama usuli. Dari sudut pandang bahwa imam haramain termasuk bagian fuqaha, bukan memandang imam haramain sebagai bagian daripada usuli. Wadah ala usuli. Wa ammal mutakaddimun, adapun bermula ulama mutakaddimun, itu bukan mutakaddimun fuqaha. Wadah, mutakaddimun fuqaha. Fayutlaquna, maka niscaya maka memakai oleh mereka itu akan makruh ala qismaini, di atas dua pembagian. Jadi kepada khilaf aula juga dinamakan makruh, kepada makruh juga dinamakan makruh. Makruh dikatakan makruh, khilaf aula juga dikatakan makruh. Wadah. Wakat yakuluna, dan kadang-kadang berkata oleh mereka itu fil awali, pada yang pertama, yaitu nahyi maksudin. Yang pertama nahyin maksudin. Boleh? Yang pertama nahyin maksudin, yang kedua nahyin gairi maksudin. Dan kadang-kadang berkata oleh mereka itu pada yang pertama, yaitu nahyin maksudin, akan makruh kirahatan syadidatan. Jadi dinamakan dengan makruh kirahatan syadidatan. Itu adalah bukan dinamakan sebagai makruh, tapi dikatakan makruh kirahatan syadidatan. Kama sebagaimana barang dikatakan pada pembagian mandub akan sunat muakkad. Sunat ada tingkatan biasa, ada tingkatan muakkad. Begitu pula pada kirahah. Kirahah ada kirahah standar, ada kirahah musyaddidah. Boleh? Jelas kan? Jelas. Wala ma alaihi usuliyun yuqalu, dan di atas barang yang sabit di atasnya barang itu ulama usul, yuqalu dikatakan, au ghaira jadib, akan ghaira jadib. Jadi karena ulama usuliyun mengatakan bahwa tidak adanya menggabungkan dua pembagian, karena usuliyun mengatakan menggabungkan dua pembagian, yaitu pembagian kirahah dan pembagian khilaf aula dijadikan sebagai satu pembagian, sehingga ketika mereka membagikan hukum langsung mengatakan au ghaira jadib. Maknanya khitab yang menuntut ianya khitab akan kaf ghaira jazib fakirahatun. Karena mereka tidak lagi membagikan apakah nahyin maksudin atau bi ghairi maksudin, karena menggabungkan antara kirahah dan khilaf aula. Fakirahatun. Boleh? Jelas? Au khayyara, atau memilih oleh khitab di antara perbuatan yang disebutkan dan kaf, apakah mengerjakan atau mentegah anhu daripada perbuatan yang disebutkan. Jadi pilihan apakah mengerjakan atau meninggalkan. Boleh memberi pilihan oleh kitab. Fa ibahatun, niscaya maka itu ibahah. Maka kitab tersebut dinamakan dengan ibahah.
Oke. Nah, udah. Madkuran yang tu madkurah. Lengkap. Kan. Oh ya, fi'lin gairu kaf. Ya. Oke ya. Fi'il madkur, fi'lil madkur itu fi'li gairu kaf. Oke ya. Dua sajalah kah? Jelas. Wa ta'biri bi khayyara salimun mimma yaridu ala ta'birihi bitakhir. Bermula takbirku dengan khayyara itu sejahtera, selamat daripada barang-barang yang didebatkan di atas takbirnya asal dengan takhir. Jadi Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawame mengibaratkan dengan takhir, bukan dengan khayyara. Takhir tersebut ataf kepada iqtidaan. Ataf kepada iqtidaan. Sama dengan maknanya adalah jika menuntut ianya khitab akan takhir. Karena mengibaratkan dengan takhir tersebut diatafkan di atas fi'il. Maknanya in niqtadal khitabu iqtidaan takhyiran. Maka Imam Subki menjadikan takhir bagian daripada tolak, bagian daripada iqtida. Oke? Itulah timbul debatan. Walaisa kadzalik, kan ya? Itu sejahtera daripada barang-barang yang didebatkan di atas takbirnya asal dengan takhir daripada debatan tersebut. Min bayan ma, daripada bahwa sungguhnya pekerjaan, daripada bahwa sungguhnya takbir itu menghendaki ya takbir akan bahwa sungguh pada ibadah itu istiwa. Karena ibaratnya takhir tersebut diatafkan kepada fi'lan menjadi maf'ul daripada iqtada, sama dengan seakan-akan takhir adalah iqtida. Walaisa kadzalik, padahal tidak seperti demikian. Padahal takhir bukanlah iqtida. Wadah. Padahal takhir bukanlah iqtida. Wa in kana anil iradi jawabun, sekalipun ada daripada debatan oleh jawaban, sekalipun ada jawaban kepada debatan ibarat musannif, ibarat Imam Subki. Boleh, sekalipun ada debatan yang sekalipun ada jawaban kepada debatan yang dilayangkan kepada ibarat Imam Subki. Boleh, sebagaimana yang biasa disampaikan, satu ibarat yang tidak ada debatan itu lebih baik daripada ibarat yang terdapat debatan walaupun terdapat jawaban. Oke? Nah, debatan tersebut adalah debatan yang dilayangkan oleh Imam Haramain ketika mensyarah kitab Jam'ul Jawame. Imam Haramain Imam Mahali. Debatan tersebut adalah debatan yang dilayangkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali ketika mensyarah kitab Jam'ul Jawame kepada Imam Subki. Bahkan Imam Jalaluddin Mahali mengatakan bahwa Imam Subki sahun, silap. Terjadi kesilapan yang dilakukan oleh Imam Subki. Akan tetapi Imam Zakaria Al-Ansari ketika membuat hasyiah di atas kitab Jam'ul Jawame membela Imam Subki. Jadi debatan tersebut ketika Imam Zakaria mengatakan dalam kitab Gaya Usul wa in kana al-ira jawab, sekalipun ada daripada debatan itu jawab tersebutlah jawab yang dijawab oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi jawaban tersebutlah jawaban yang dibangun oleh Imam Zakaria Al-Ansari di atas debatan yang didebat oleh Imam Adil Mahali. Walaupun sudah dijawab oleh Imam Zakaria Al-Ansari,
Imam Al-Attar ketika membuat hasyiah ala Jam'ul Jawami menganggap bait jawaban yang telah dijawab oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Lalu juga apabila didebat oleh Imam Jalaluddin Mahali yang kau nampak kili ni. Apa? Coba balik dulu nama. Nama balik. Betul. Karena dia baru lu nak silap tu bukan. Jadi apabila Imam Jalal mengkritik seorang musannif yang biasa saja nak apabila dia. Karena Imam Jalal orang anti kritik. Imam Jalal dari tahap mengkritik. Dari tahap mengkritik. Beda dengan ulama-ulama lain. Apabila anak jalan tetap menempuh jalan yang tidak bisa dikritik. Kana? Kah? Waktu itu dah aku tambah akan gairah kaf. Ketika Imam Zakaria mengatakan ini iqtada fi'lan gairah kaf. Boleh menambah fi'lan gairah menambah gairah kaf. Sedangkan asal yaitu Jam'ul Jawami hanya mengatakan ini iqtada fi'lan tanpa ada kata-kata gairah kaf. Boleh? Dan aku tambah akan gairah kaf supaya sejahtera daripada berlawanan fi'il dengan kaf. Jadi supaya berlawanan antara fi'il dengan kaf. Karena fi'il untuk mentarifkan ijab, gairah kaf untuk mentarifkan tahrim. Contoh kah? Contoh untuk mentarifkan tahrim. Tahrim itu mukabalah berlawanan dengan ijab, sama dengan juzu ta'rif harus juga berlawanan. Supaya harus timbul berlawanan. Dan aku tambah akan gairah kaf supaya sejahtera daripada berlawanan fi'il dengan kaf. Fi'il dengan kaf berlawanan apabila ditambah gairu kaf. Fi'il gairu kaf lawan dengan kaf. Boleh? Karena apabila tidak ditambah gairu kaf maka tidak terjadi berlawanan antara fi'il dengan kaf. Karena kaf adalah fi'il yazid. Kaf juga merupakan fi'il, ya fi'il juga fi'il, sama dengan tidak terjadi mukabalah antara fi'il dengan kaf. Supaya terjadi mukabalah antara kaf dengan fi'il maka ditambahlah fi'il gairu kaf. Gairu kaf. Supaya sejahtera daripada mukabalah fi'il dengan kaf. Kaf alladzi yang mengibarat anhu daripadanya kaf oleh asal dengan tarki. Jadi asal mengibaratkan kaf dengan tarki. Apakah salah? Tidak salah. Tidak terdapat kesalahan pada asal ketika mengibaratkan kaf dengan tarki. Mengapa? Karena tarki maknanya adalah kaf. Boleh? Karena tarki maknanya adalah kaf di atas pendapat kuat. Boleh? Karena tarki adalah kaf. Oke? Dengan kaf alladzi yang mengibarat anhu daripadanya kaf oleh asal dengan tarki. Huwa yang bermula dianya fi'il itu tidak mukabalah ia dengan tarki. Jadi fi'il tersebut tidak terjadi mukabalah dengan tarki. Mengapa? Karena tarki juga merupakan fi'il. Supaya terjadi mukabalah maka payah ditambah gairah kaf, fi'il gairah kaf dan fi'il kaf. Boleh? Karena bermula kaf itu fi'il. Karena kaf fi'il, kaf fi'il, karena kan tidak terjadi berlawanan antara kaf dan fi'il. Boleh? Jelas? Wa tarku dan bermula tarku itu fi'il. Tarku adalah fi'il di atas pendapat kuat. Boleh? Huwa yang bermula dianya fi'il itu kaf. Jadi tarku adalah fi'il. Fi'il tersebut adalah kaf. Boleh? Itu adalah di atas pendapat kuat. Kama sayati selagi sebagaimana barang yang selagi akan datangnya barang. Terus terdapat 3 khilafiyah tentang nahi. Apa itu sebenarnya nahi? Terdapat 3 khilaf. Pendapat kuat mengatakan bahwa kaf adalah bahwa nahi adalah kaf. Okey? 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 Jelas?
Nào đen. Nè. Mai làm đi nó, cepat ya. Ka. Tiếp. Quay đầu nữa. Nào đây nào. 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 Nào sambung belum? Silakan. Wa bima dzukira, dan dengan barang-barang yang telah disebutkan akannya barang arafta, engkau ketahui akan tarikh-tarikhnya. Artinya tarikh-tarikh had yang disebutkan daripada pembagian kitab taklifi. Dari barang yang disebutkan yaitu perkataan iqtada fi'lan ghaira kaf sampai habis. Okey? Okey? Iqtada fi'lan ghaira kaf sampai habis. Engkau ketahui akan tarikhnya. Artinya tarikhnya yang disebutkan daripada pembagian kitab taklifi. Dapat dimaklumkan apa itu ijab, apa itu nadab, apa itu kirahah, apa itu khilaf aula. Fahadu ijab, maka bermula had ijab. Misalan, aku contohkan sebagai contoh itu khitab muqtadi yang menghendaki yang khitab bagi perbuatan yang bukan kaf akan sebagai iqtida yang jazim. Itu dapat dipahamkan daripada perkataan musannaf in iqtada khitabu iqtidaan ghaira fi'lan ghaira kafin iqtidaan ghaira jaziman fa'ijab. Dapat dipahami bahwa ijab adalah kitab muqtadi li fi'lin ghairi kafin iqtidaan jaziman. Sedangkan nadab adalah kitabu muqtadi li fi'lin ghaira kafin iqtidaan ghaira jazim. Tahrim adalah kitabul muqtadi li fi'lin kafin iqtidaan jaziman. Okey, dan sampai habis. Wa amma hududu aqsamil khitabil wad'i, dan adapun bermula tarikh pembagian kitab wad'i, yaitu sebab, mana, syarat. Okey. Niscaya maka diketahuikan akannya tarikh daripada tarikhnya. Niscaya apa? Adapun bermula tarikh pembagian kitab wad'i, niscaya maka diketahuikan daripada tarikhnya kitab wad'i yang masyhur alladzi yang telah aku dahulukan akannya had. Jadi tarikh kitab wad'i. Tarikh aqsam kitab wad'i. Tarikh aqsam kitab wad'i dapat diketahui daripada tarikh kitab wad'i. Tarikh pembagian kitab wad'i dapat diketahui daripada tarikh kitab wad'i. Ulang. Tarikh pembagian kitab wad'i dapat diketahui daripada tarikh kitab wad'i. Niscaya maka engkau diketahuikan akannya tarikh pembagian kitab wad'i daripada tarikhnya kitab wad'i yang masyhur. Tarikh kitab wad'i yang masyhur. Masyhur alladzi yang telah aku dahulukan. Akannya tarikh kitab wad'i. Yaitu dan bermula dianya tarikh kitab wad'i yang masyhur itu kitabul waridu bikauni syai'in sababan wa mani'an wa syartan wa sahihan wa batilan. Okey. Jadi tarikh pembagian kitab wad'i dapat diketahui daripada tarikh kitab wad'i. Falhad maka bermula tarikh sababi. Tarikh sebab minhu daripadanya kitab wad'i. Misalan aku akan sebagai contoh itu kitab yang datang yang kitab dengan keadaan sesuatu itu sebab bagi hukum sesuatu dan mayasihah kitab warid bikauni syai'in sahihan li hukmi syai'. Batil adalah kitab
al-warid bi kauni syai'in batilan li hukmi syai'. Boleh? Wa amma hududus sebab, dan adapun bermula tarikh sebab dan selainnya sebab daripada pembagian muta'alaq kitab wad'i. Jadi muta'alaq kitab wad'i. Jadi muta'alaq kitab wad'i adalah sebab, syarat, mana? Boleh? Muta'alaq kitab wad'i. Muta'alaq kitab wad'i yang sababi adalah sebab. Muta'alaq kitab wad'i yang syarti adalah syarat. Boleh? Adapun bermula tarikh sebab, adapun bermula tarikh sebab merupakan muta'alaq kitab wad'i. Dan selainnya sebab yaitu syarat, mana sahih fasid, itu merupakan muta'alaq kitab wad'i. Boleh? Muta'alaq kitab wad'i adalah sebab, syarat, mana sahih fasid. Daripada pembagian muta'alaq kitab wad'i fa sayati, niscaya maka selagi akan datang. Baca terus. Kah? Oke deh. Wasabab wasfun zahirun mundzabitun mu'arifun lil hukmi. Wakata, dan seperti demikian selagi akan datang. Wakata seperti demikian selagi akan datang. Itu tarikh. Boleh? Tarikh. Haddu tarikh, haddi tarikh. Jadi had di sisi ulama usul adalah muradif bagi tarikh. Boleh? Sedangkan di sisi ulama mantiq, had adalah satu kismon daripada ta'rif. Itulah perbedaan istilah ulama usul dengan istilah ulama mantiq. Had di sisi ulama mantiq adalah satu kismon daripada ta'rif. Sedangkan had di sisi ulama usul adalah muradif bagi ta'rif. Boleh? Adapun bermula hukumnya, sedemikian itu tarikh had dengan jamek dan manik. Had adalah jamek manik yang menegah ianya had bagi i'tirad dengan bahwa sungguh barang yang ditarifkan akannya barang yang ditarifkan akannya barang yaitu apa itu sahih, apa itu manik, benar? Yang menegah ianya tarikh bagi i'tirad dengan bataswid i'tirad dengan sungguh barang yang ditarifkan akannya barang itu rusum, bukan had. Timbul debatan, bagaimana dikatakan had wajib padahal yang ditarifkan bukanlah had. Bagaimana dikatakan had wajib padahal yang ditarifkan adalah rusum? Itulah pertanyaan. Boleh? Bagaimana dihadkan, ditarifkan? Coba lu tanya dulu. Bagaimana? Dihadkan? Enggak wajib padahal benar. Bagaimana dikatakan tarif wajib adalah tarif had padahal tarifnya adalah resam? Boleh? Bagaimana dikatakan tarif sebab adalah tarif had padahal tarifnya adalah tarif resam? Boleh? Dengan sungguh barang yang ditarifkan akannya barang itu resam bukan had. Timbul pertanyaan, yang ditarifkan oleh Imam Zakaria itu adalah tarif resam. Bagaimana Imam Zakaria mengatakan tarifnya adalah tarif had? Mengapa? Karena untuk menolak jabatan tersebut. Karena yang dimaksudkan had adalah muradif bagi tarikh, syumul kepada had, syumul kepada resam. Oke. Jadi karena maksud had adalah muradif bagi ta'rif, maka
gugurlah i'tirad tersebut. Oke? Karena yang dimaksud had oleh Imam Zakaria Ansari adalah had diisi ulama usul, bukanlah had diisi ulama mantiq. Mengapa ma'urif tersebut adalah resam? Lianna mumayyiz, karena yang membedakan fiha padanya ma'urif, karena yang membedakan fiha padanya ma'urif itu keluar daripada mahiyah. Karena yang menjadi juzuk ta'rif tersebut bukanlah mahiyah. Maka dia adalah ta'rif resam. Tapi sah pula dikatakan dia had. Mengapa? Karena had yang dimaksud adalah had yang muradif bagi ta'rif, bukan had yang menjadi satu kismun daripada ta'rif. Oke? Untuk mengetahui apakah dia zati atau arifi, apakah dia dakhil atau kharij, itu adalah perkara yang sangat rumit. Yang kami tengok setingkat Imam Sayyidus Syarif Al-Jurjani pun mengatakan rumit. Imam Ghazali mengatakan rumit. Ada rekat-rekat tersendiri untuk mengetahui yang mana had, yang mana yang bukan had. Oke? Nah disebut dalam kitab yang boleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Walaihi marji'ul ma'af. Ada nak? Ada? Ka? Azam apa ya? Jauh jarak ya. Jauh. Saja orang berkan, orang bila jauh sangat. Jauh orang ya. Karena di nah, jadi orang ada. Wallahu a'lam bishawab.